terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kadis Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Bapak Kabid Transmigrasi Provinsi Selatan, beserta rombongan, dan peserta pertemuan yang saya banggakan karena mengingat waktu ini sudah hampir jam 12. Mudah-mudahan materi saya selesai sebelum azan duhur. Bagi saya, Pak, Ibu, pertemuan ini adalah pertemuan saya yang kedua di tempat ini. Tahun 2021 saya sempat sosialisasi di sini juga terkait dengan program delay yang hampir gagal. Harus terserah Pak bahwa memang gagal. Saya memperkenalkan diri sedikit Pak. Saya awalnya terangkat di transmigrasi juga tahun 2007. Saya adalah lama kembali lagi. Berkeliling Pak dari transmigrasi ke ketahanan pangan. Di ketahanan pangan hampir 7 tahun Pak pembuktian. Terus ke Bapeda 3 tahun perencanaan. Terus di pertanian 2 tahun Pak. Maka di pertanian saya banyak belajar masalah pertanian. Kebetulan saya sarjana pertanian. Dan di 30 Desember kemarin saya digeser ke transmigrasi. Alhamdulillah Pak kembali. Jadi saya lanjut Pak terkait dengan materi yang saya yaitu terkait dengan peraturan menteri yang terbaru, yaitu peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara perencanaan kawasan transmigrasi. Kenapa ini saya ambil? Karena mungkin saja apalagi yang warga transmigrasi yang daerah setempat, saya rasa belum pernah mendapatkan pelatihan dasar terkait itu. Kalau yang asal kayaknya sudah Pak ya, sudah di tempat. Kalau yang lokal belum. Ini kami usulkan di provinsi, di kementerian, tetapi kayaknya tahun depan baru bisa Pak. Untuk SKPC ini kayaknya belum ada yang dilatih untuk warga transmigrasi lokal. Terkait pelaksanaan ketransmigrasian, yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian. Jadi kita ini Pak, meskipun transmigrasi dan tenaga kerja selalu berdampingan, mau tidak mau karena tenaga kerja itu adalah urusan wajib Pak. Itu wajib di suatu daerah. Beda dengan transmigrasi adalah urusan pilihan. Jadi kalau tidak ada pembiayaan dari pusat, maka transmigrasi tidak akan jalan. Itu Pak. Kedua adalah peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2004 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 15 tahun 97 yang telah dibuat tadi. Dan yang kita adalah Permendes yang saya akan uraikan sedikit ini Pak. Definisi transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan pemerintah. Jadi, kenapa kita berpindah Pak? Dari Jawa misalnya ke sini, itu adalah untuk kesejahteraan kita sendiri Pak. Bisa jadi di sana kita tidak tahu namanya lada, datang ke sini tahu namanya lada. Begitupun sebaliknya Pak. Warga lokal di sini tidak tahu buat kerjaan di sana, di sini, akhirnya datang warga asal ya bisa mengajar kita. Ada pertukaran Pak. Pertukaran terutama pola pikir kita. Yang itu berubah. Makanya kalau dilihat secara kasat mata, kawasan transmigrasi malam ini Pak secara umum cukup berkembang Pak dibanding dengan lain. Karena Blue Timur ini Pak 11 kecamatan, kalau tidak salah 9 kecamatan itu Pak dalam daerah transmigrasi.
Cuma 2 kayaknya kecamatan yang tidak ada transmigrasinya. Cuma Wasponda dan Nuha. Yang 9 itu semua warga transmigrasi Pak. Semua ada warga transmigrasinya dan sangat berkembang. Selanjutnya kawasan transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi. Ya ini Pak, karena Malon ini adalah namanya KTM, kawasan terpadu mandiri. Itu Malon Pak. Selanjutnya satuan permukiman. Contohnya di sini Pak, SKPC SP1. Itu satuan permukiman namanya. Dengan daya tampung antara 300 sampai 500 KK. Kalau kita di sini belum memenuhi Pak. Dan kita akan masih membangun terus Pak sampai memenuhi syarat itu. Selanjutnya, satuan kawasan pengembangan yang disingkat SKP. Ini adalah satuan kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman, yang salah satu diantaranya nanti akan dijadikan sebagai pusat perkembangan kawasan kota baru. Nah, untuk Mahalona ini sudah ada 5 SP, dan digadang-gadang kayaknya Libukan yang memenuhi syarat untuk itu Pak, karena dia berada di pusat-pusat permukiman. Selanjutnya kawasan perkotaan baru. Nah ini yang kami mau kejar ini Pak, sampai di pusat. Karena kayaknya sudah layak ini Malona Pak jadi kecamatan sendiri. Sudah sangat layak, karena sudah ada berapa desa ya? Ada 4 desa ya? Mudah-mudahan nanti di sini Pak bisa terbentuk satu desa. Kalau sudah memenuhi syarat tadi 300 sampai 500 KK. Syarat untuk mengajukan kawasan perkotaan baru yaitu bupati mengusul ke provinsi. Terus dari gubernur mengusul ke pusat. Yang menentukan adalah pusat. Kita masuk di sarana dan prasarana karena saya sendiri adalah kepala bidang yang membidangi adalah pengembangan. Jadi kami terfokus pada sarana dan prasarana. Untuk satuan permukiman, apa yang kita bisa lihat di situ? Untuk memenuhi satu permukiman harus ada pelayanan kesehatan. Di sini sudah ada puskesdes. Sarana pasar, nah ini belum ada. Belum ada dibangun. Mudah-mudahan kita akan bangun itu Pak. Terus sarana pusat perekonomian. Sarana pusat percontohan. Develop. Ini develop yang kalau bisa dari pertanian nanti dan peternakan. Karena untuk membangun satu permukiman Pak, pemberdayaan masyarakat itu kalau kita transmigrasi berjalan sendiri tidak akan jalan Pak. Harus secara integrasi. Ada PU-nya, ada pertanian, ada pemberdayaannya. Selanjutnya pada satuan kawasan permukiman SKP, apa yang harus dilengkapi di situ? Ada pelayanan pendidikan, ada gedung sekolah dasar, ada gedung SMP sampai SMA. Ada pelayanan kesehatan, sudah ada puskesmas. Sarana pasar, sudah ada pasar. Dan rencana mungkin ini Pak, kalau tidak salah tahun depan itu dari instansi terkait akan bangun pasar di Libukan. Karena pasar yang ada sekarang ini tidak layak di situ dan tidak cocok di situ Pak. Terus ada sarana pusat percontohan. Kenapa ini setiap satuan kawasan ada develop? Selanjutnya pada kawasan permukiman baru. Selain dari perumahan, nah ini yang banyak ini Pak. Karena di master plan pembangunan kawasan sudah harus siap ini, ada namanya kantor pos cabang. Nah, masih banyak PR-nya pemerintah sebenarnya bagi kita di Malon ini. Ada alat pemadam kebakaran, ada kantor polisi ya sudah ada Pak. Ada kantor urusan agama, ini belum ada. Pusat ibadah sudah ada Pak, Islamic Center tapi masih berjalan. Pusat olahraga, nah ini yang belum. Pusat kesenian, nah ini yang kami harapkan pusat kesenian ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dari asal silakan Pak. Budaya jangan ditinggal di sana, dibawa ke sini Pak. Begitupun dari lokal. Nah, bagaimana nanti teman-teman dari
lokal ini lihat, wah, ternyata ada kuda lumping di Malone ini. Itu. Selanjutnya ada terminal darat, ada instalasi sarana air bersih. Ini semua wajib Pak, termasuk tempat pembuangan air sampah. Apakah sudah ada disiapkan? Ada sarana pemakaman, jadi ada makam umum nanti yang disiapkan. Untuk rencana pengembangan permukiman, ada 5 bidang yang harus kita berayakan Pak. Pertama adalah ekonomi. Kalau ekonomi tidak berjalan, nah itu. Maka kelihatan sekali satu permukiman itu kelihatan mati Pak, redup. Kedua, sosial budaya. Ketiga, lingkungan. 4, sarana dan prasarana. Dan kelima, kelembagaan. Saya coba uraikan satu persatu dari kelima tadi ini Pak. Kebetulan fokus peraturan menteri ini fokusnya di 5 bidang itu Pak. Yang pertama adalah ekonomi. Pertama adalah pembagian lahan. Apakah sudah terbagi secara merata? Kedua, pembagian bantuan pangan. Bantuan pangan ini Pak diberikan selama 12 bulan. 3 bulan dari provinsi, 9 bulan dari kabupaten. Ketiga, pemberian bantuan sarana produksi. Itu diberikan Pak untuk tahun pertama, tahun kedua. 4, fasilitasi pembimbingan, pendampingan. Nanti ini Pak ada pendamping kita ini di sini, jadi tolong bapak-bapak, ibu-ibu diawasi lah itu pendamping kita, tenaga fasilitator kita. Di situ kita kalau ada keluhan, kalau tidak larinya ke Pak KUPT, larinya ke situ. Terus kita masuk di bidang sosial budaya, pelayanan umum pemerintahan. Nah ini Bu, pemerintahan termasuk KTP-nya bapak-bapak ibu-ibu. Di situ nanti adaptasi lingkungan, itu Bu sosial budaya. Terus pendidikan dan keagamaan. Selanjutnya kita masuk di bidang lingkungan. Ini adalah pemanfaatan ruang. Ini saya kalau bisa nanti Pak KUPT ada rembuk antara warga di sini. Ya kita harus maklum juga karena harusnya ini Pak KUPT Pak dilatih dulu. Beliau kan selama ini belum dapat pelatihan itu terkait dengan pembinaan. Meskipun beliau mantan kepala desa, tapi beda model pembinaan di transmigrasi dengan masyarakat secara umum. Termasuk pemanfaatan ruang ini, bagaimana FU kita ini bisa terjaga Pak. Konservasi tanah dan air, pengendalian hama. Ini kalau lahan-lahan usaha kita Pak, kita tidak tahu ilmunya mengendalikan hama ya. Termasuk mitigasi bencana, karena daerah kita ini kan daerah rawan bencana, terutama gempa. Ya itu perlu kita pelajari Pak. Saya masuk di bidang sarana dan prasarana, termasuk utilitas umum. Alhamdulillah di kita sini sudah masuk listrik. Kayaknya lagi ini akan masuk IndiHome. Termasuk pengelolaan aset. Aset kita sini banyak Bu. Jadi bukan tugasnya Pak KUPT saja ini yang jaga aset kita. Kita bersama-sama di sini menjaga. Jangan sampai ada namanya balai desa yang tidak terawat. Bukan tugasnya Pak KUPT sendiri bersihkan itu. Termasuk sarana air bersih. Karena saya agak khawatir ya begini SAD kita ini tidak akan merata pembagiannya nanti. Jadi perlu yang dipikirkan, ada warga kita yang digilir untuk bertugas menjaga itu. Mensuplai distribusi air, karena ini kan baru berapa kakak ini Pak, baru 80-an. Masuk 92, nah itu suplai kita yang akan terhambat nanti di situ. Terus masuk di bidang pemerintahan, meliputi penguasaan fungsi rukun tetangga. Ini yang belum terbentuk. Meskipun kita bukan desa sini,
tetapi sudah harus terbentuk itu rukun tetangga dan rukun warga. Jadi Pak KPT tidak mungkin mengakomodir seratusan warganya kalau tidak dibantu oleh petugas rukun tetangganya atau rukun warga. Terus lembaga sosial masyarakat. Ini pemerintah itu Pak, terutama di Dinas Pertanian itu tidak akan menyalurkan bantuan kalau tidak ada namanya kelompok. Jadi jangan sampai kita mengharap mengusul satu orang, tidak bakalan datang itu Pak. Nah ini juga yang saya perlu perjelas, karena memang kemarin ada, saya baca di POK itu usulan unggas dan ikan. Mohon maaf, kami tidak akomodir itu, karena saya tanya dulu, yang usul ini kelompok atau perorangan? Wah ternyata saya telusuri, ternyata cuma satu orang yang usul. Nah sedangkan bantu pemerintah ini per kelompok. Jangan sampai datang barang, dikasih 10 orang, cuma satu orang yang pelihara Pak, yang usul saja. Maka yang 9 akan merugikan negara. Jadi yang kita usul yang sesuai saja dengan kondisi lokasi kita. Termasuk semprotan. Kemarin ada usulan durian dan rambutan, kami tidak akomodir. Karena saya dari pertanian sendiri sudah pelajari lokasi Pak, untuk tanaman tersebut tidak cocok di sini. Isu-isu strategis yang perlu kita tahu adalah ini nanti tugasnya tenaga fasilitator. Jadi sama-sama kita, kalau peran tenaga fasilitator yang datang ini, karena SK-nya mulai berlaku tanggal 1 Juli besok, selama 6 bulan, yang lama aja yang lulus. Dari 3 orang yang tes, cuma 1 yang lulus, yang lama juga. Tetapi kami akan sesuai dengan surat perjanjian yang ada. Kalau tidak terpenuhi maka kami akan masukkan ke pusat untuk diganti. Jadi tugas tenaga fasilitator ini agak berat. Selain mengumpulkan data, informasi, juga harus mengerti betul kondisi yang ada di sini, baik itu ekonominya, sosial budaya. Sudah san ya? Sekarang